semua. Rumah bakul. Ya, rumah bakul. Jadi ini untuk semua. Sementara di rumah sini ini kelihatannya biasa, namun ini sebenarnya rumah peninggalan Belanda juga. Oh, ini era Belanda ya? Ya, ini era Belanda. Dengan kalau yang di belakang kuburan ini persis ini adalah rumah kantor. Ini kantor dari Belanda. Yang ini Praja. Dahulunya sebelum ada sistem pemerintahan kecamatan atau kelurahan dikenal dengan Swapraja. Jadi ini kantor Swapraja dahulu. Bentuk dan bahan sama ramuan rumahnya. Rumah peninggalan. Jadi ini pustahan Belanda pada zaman itu. Sementara di rumah yang ini juga rumah yang diperbantukan untuk pegawai Belanda. Jadi di sini ditempati sama Bapak Raja dan istri, dan sampai sekarang masih bersemayam di rumah jenazah dari Mama Raja. Oke. Hal yang normal dan lumrah bagi orang Marapu atau penganut Marapu di Sumba. Jenazah disemayamkan di rumah dalam waktu yang lama, bisa sampai puluhan tahun. Kenapa seperti itu? Karena kalau menguburkan jenazah dia harus mempunyai ritual yang panjang dengan segala persiapan yang memang harus disiapkan. Tapi ketika ya benda-benda hal-hal itu disiapkan dan ternyata belum cukup, itu akan menunggu sampai semuanya sudah cukup dan penanggalannya juga sudah pas, karena akan merunut pada rasi bintang, ada tuah atau tokoh adat yang akan memastikan itu semua bulannya bagus, tanggalnya tepat, baru boleh melakukan pemakaman. Dan yang satu yang harus pasti bahwa tidak boleh ada pertikaian di antara keluarga, karena ketika ada pertikaian itu harus diselesaikan. Jadi simbol dari perdamaian adalah ketika kita ada ritual seremoni. Ketika ritual seremoni, hal apapun yang menjadi pemisah, rintangan dalam hubungan kekeluargaan itu harus difikskan kembali, semua harus berdamai, baru boleh dimakamkan. Kalau masih ada perselisihan, tidak boleh dimakamkan. Kalau semua tidak bisa hadir, salah satu saja tidak bisa hadir, tidak bisa dimakamkan. Jadi semua harus memastikan, harus menyaksikan bahwa ini adalah simbol dari dimana bahwa orang Sumba percaya atau kaum Merapu percaya ini adalah jalan menuju keabadian. Jadi kita harus menyaksikan bagaimana kita menuju ke yang mereka sebut rumah yang tidak pernah lapuk dan veranda yang tidak pernah hancur. Umam Banda Mobu Kahili Mandabat, artinya rumah yang tidak pernah lapuk dan veranda yang tidak pernah patah. Di sanalah ya jenazahnya kita menggunakan herbal, namun nanti diperkuat dengan dikafani dengan kain tenun dengan jumlah yang banyak. Jadinya aromanya akan seperti aroma daun-daun kering, daun-daun yang terkena air. Dan aroma yang paling khas akan kita rasakan itu ketika membuka peti jenazah, karena ketika dikuburkan tanpa peti jenazah, tambah besar ya itu dengan kain kafan, kain tenun yang seperti ini dengan jumlah yang besar. Jadi nanti besarnya seukuran drum, walaupun badannya kecil karena dikafani dengan jumlah kain yang banyak. Ini nanti ketika aroma yang kita rasa itu seperti aroma pertama kali hujan, aroma tanah ketika terkena. Nah, itu aroma yang paling khas. Jadi itu ketika dan usianya biasanya akan seperti Mama Raja di sini, usianya sudah belasan tahun. Berarti ini masih belum dimakamkan? Masih belum dimakamkan. Tapi masih ditinggal ya Pak? Masih ditinggal. Ini yang tinggal di rumah ini adalah Kampung apa? Prelio. Preliu, disebut Kampung Raja karena ini ada influence dari perkembangan masa kini. Jadi karena di sini masih ada rajanya, jadi disebut Kampung Raja, karena tidak semua kampung tradisional yang ada di Sumba masih ada raja. Oh, di sini masih ada rajanya. Masih ada Bapak Raja ada di sini sama Mama Raja. Masih ada juga dengan keturunan-keturunannya, dan rumah ini adalah rumah pertemuan dari keluarga suku di situ. Oke. Dan di dalam satu suku, walaupun rajanya itu berasal dari satu suku, tapi dia mengapalai untuk semua suku yang lain, karena ini berbeda suku, namun mereka membentuk satu koloni untuk menjadikan satu prelio. Ya, prelio. Jadi kita punya 3 sistem pemukiman. Yang pertama itu praing atau prai, kampung utama seperti ini, itu jumlah sukunya komplit, misalnya 50 atau 40. Yang kedua sistem pemukiman yang lebih kecil itu namanya kuatak.
Watak itu semacam hanya beberapa dari kampung utama. Rumah-rumah yang ada di sini itu adalah sub rumah. Jadi beberapa itu biasanya cuma ada 10 atau 6 rumah, namun suku yang berbeda-beda sesuai suku turunan yang ada di kampung utama. Dan yang terakhir kita sebut Umawaka atau sistem pemukiman yang umum. Umawaka ini adalah rumah-rumah yang menjadi rumah tinggal kita sehari-hari yang tidak ada di kampung utama, di Praeng ataupun di Kuatang. Biasanya akan ada di manapun, itu rumah tinggal hunian kita, walaupun kondisinya di lebih luks, lebih mewah, kita tetap sebut Umawaka atau rumah kebun karena itu adalah rumah kecil bagi kita. Jadi